Shalom, selamat pagi semua. Berjumpa lagi bersama saya di dalam channel Shine HO. Dan hari ini kita bersama-sama lagi mau belajar. Tapi hari ini kita bukan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya tidak akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tapi hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang ada di smartphone kita. Dan aplikasi yang akan sama-sama kita pelajari ini adalah aplikasi Alkitab. Nah, perkembangan kemajuan teknologi informasi membuat kita semakin dimudahkan dalam mencari informasi, beraktivitas, dan hal-hal lainnya. Nah, termasuk di dalam iman kita. Kalau beberapa tahun yang lalu, untuk kita dapat membaca Alkitab, kita perlu membawa Alkitab. Dan itu tentu memakan space yang lebih besar ya, dan berat, dan tentu akan canggung ketika kita membawa Alkitab kemana-mana. Tapi sekarang di handphone yang kita pegang sudah ada Alkitab yang kita bisa baca kapan saja, di mana saja. Mungkin seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, kalau kita ingin belajar firman Tuhan, kita harus bawa buku, kita catat, kita dengar firman Tuhan, ada rema, ada kalimat-kalimat yang sepertinya sesuatu yang Tuhan bukakan buat kita harus catat, kita harus punya buku, kita harus punya alat tulis. Nah, tapi lewat perkembangan teknologi yang ada, semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan sebuah smartphone, handphone yang kita miliki. Nah, hari ini kita mau belajar memaksimalkan penggunaan Alkitab elektronik yang ada di handphone kita. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Alkitab yang seperti ini ya. Ada banyak aplikasi Alkitab di dalam Play Store atau di mana kita bisa download, tapi kali ini kita akan gunakan aplikasi Alkitab yang ini. Warnanya biru tua mungkin ya, ada gambar salib, dan itu bisa teman-teman cari di Play Store. Ini saya sudah download. Nah, coba kita buka aplikasi Alkitab ini. Nah, ini ada Amsal pasal yang keempat. Nah, yang pertama kita akan sama-sama pelajari aplikasi ini, yaitu yang berhubungan dengan mungkin pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, atau mungkin gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan jemaat biasa pun yang terbiasa membawakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini saya rasa ini sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman yang sudah tahu bisa berbagi ya, tapi mungkin teman-teman yang belum tahu, nah kita sama-sama belajar. Nah, dengan aplikasi Alkitab ini kita bisa membuat kerangka khotbah. Kita bisa membuat kerangka khotbah, kita bisa menulis hal-hal yang penting. Nah, bagaimana caranya kita menulis kerangka khotbah? Kalau mungkin dulu kita harus tulis di sebuah kertas, sebuah kerangka khotbah, tapi kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini, dan itu sangat bermanfaat. Nah, saya beri contoh. Nih, ayat yang akan kita sama-sama gunakan pada hari ini. Kita akan coba Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Bagaimana dengan ayat ini kita membuat kerangka khotbah? Yang pertama, atau ayat apa saja, kita cari ayatnya dulu. Contohnya Amsal 3 ayat yang pertama, kita akan buat sebuah kerangka khotbah. Kita mau berkhotbah dengan ayat ini. Yang pertama kita klik ayat dari Amsal pasal yang 3 ayat yang pertama. Kalau mungkin ada beberapa ayat,
diklik beberapa ayat tersebut. Lalu di pojok kanan atas itu ada tanda plus. Kita tekan tanda plus. Itu ada 3 pilihan. Yang kita pilih adalah catatan. Nah, kita akan temukan Amsal pasal yang 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Nah, untuk memudahkan nantinya di dalam kerangka khotbah, kita tulis ulang Amsal ini. Cukup 3 huruf pertama Amsal gitu ya. Pasal yang ke-3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Setelah itu kita enter. Nah, kita tulis judul khotbah kita. Contohnya kita tulis berkat mencintai Taurat Tuhan, mungkin seperti itu ya. Ini judul khotbah kita hari ini. Nah, setelah ini biasanya kerangka khotbah yang baik itu diawali dengan sebuah judul dan dilanjutkan dengan sebuah pendahuluan. Nah, contohnya kita buat pendahuluan yang cocok apa? Kita tulis di sini orang-orang yang cinta Taurat. Nah, kita bisa cari studi kasus yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang cinta Taurat itu. Nah, setelah itu kita mau tulis poin-poinnya. Bagaimana atau berkat apa ya? Berkat apa yang akan kita terima jika kita mencintai Taurat Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Amsal tadi apa yang ditulis? Hai anakku, janganlah engkau merupakan karena panjang umur dan lanjut usia. Oke. Maaf. Nah, kita klik lagi yang ini. Yang pertama panjang umur. Nah, ini kita bisa tulis ayat referensi ya. Ayat referensi ini kita contohnya ini Amsal pasal ketiga ayat yang ke-16. Salah lagi. Kita kembali ayat referensinya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Oke, itu panjang umur. Yang kedua tadi apa? Yang dikatakan dari Amsal ini, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kita kembali tekan ini. Yang kedua, sejahtera atau bahagia. Bahagia selalu. Nah, ini kita bisa masukkan lagi ayat referensi. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, ini contoh khotbah. Nanti tinggal teman-teman bagaimana membuat sebuah kerangka yang baik. Ini hanya contoh dan kita simpan. Sudah kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kerangka khotbah itu langsung tersimpan. Nah, bagaimana kita menemukan kerangka khotbah tersebut? Yang pertama, kita kembali lagi ya, mungkin dari awal. Kita hapus dulu ini. Nah, oke. Yang pertama, kita buka lagi aplikasi Alkitab kita. Nah, kalaupun sudah terpindah di kitab yang lain, kita cukup tekan kiri atas yang ada strip 3 itu. Ini. Terus ada beberapa menu. Kita pilih menu yang kelima, marka. Menu yang kelima ya, di bawah hidungnya marka. Nah, di situ ada beberapa pilihan yang ini menu yang aktivitas kita yang tersimpan gitu ya. Tadi kita simpan di catatan, kita buka catatan. Nah, ini ada bagian pertama. Nih, kerangka khotbah kita. Kita mau buat khotbah, kita tinggal klik. Nah, ini sudah kita buka kitabnya, kita tekan tanda buku putih itu. Nah, ini sudah langsung ada. Nah, ketika kita mau berkhotbah,
kita mau baca ayat dari Amsal pasal 3, kita cukup tekan Amsal 3 ayat 1 dan 2 yang berwarna biru itu, langsung keluar ayatnya. Kita baca, kita khotbah, dan ketika kita masuk poin pertama panjang umur, kita bisa lihat di Amsal pasal 3 ayat 16. Kita buka, ada di situ. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu, dan semua itu tersimpan di marka tadi ya, catatan. Nah, itu semua tersimpan. Ini ada beberapa bahan khotbah saya, catatan khotbah yang saya simpan. Nah, itu yang pertama untuk membuat kerangka khotbah. Jadi simple ya, gampang. Itu kita bisa gunakan mempermudah kita, dan catatan-catatan itu tidak akan hilang, tersimpan di handphone kita. Yang kedua, mungkin untuk teman-teman yang mendapatkan sebuah rema atau berkat dari ayat yang mungkin kita baca, pagi-pagi kita baca firman Tuhan, atau saat dengar firman Tuhan kita dapatkan berkat dari ayat tersebut, kita bisa gunakan juga ini. Jadi ini bukan hanya buat catatan khotbah, kerangka khotbah, tapi bisa menjadi tempat kita menyimpan hal-hal yang menurut kita itu bermakna yang dalam. Bagaimana caranya? Sama. Tinggal kita, contohnya Amsal pasal 3 ayat 16. Nah, kita tinggal kembali ke marka, kita tekan seperti biasa, plus catatan, dan seperti itu. Itu cara kita membuat kerangka khotbah dengan aplikasi Alkitab kita. Nah, mungkin sedikit tambahan, kalau kita mungkin ingin menandai, kalau di dalam Alkitab biasa kita pakai spidol untuk menggaris, ini juga bisa. Caranya seperti apa? Contoh Amsal 3 ayat yang ke-16. Ini bagus gitu ayatnya. Kita cukup tekan, dan ini kita tanda plus lagi. Terus di situ ada sorotan. Nah, ini sorotan ini untuk mewarnai. Nah, terserah kita suka warna apa, warna stabilo gitu. Nah, ini langsung jadi seperti ini. Sorot. Jadi kalau kita suatu saat kita akan baca Alkitab, kita geser-geser, kita temukan tandanya. Nah, itu ada. Atau kembali lagi ya, seperti ini. Kita kembali ke menu utama, kita tanda 3, kita tekan marka. Nah, itu ada sorotan. Nah, itu sorotan-sorotan kita kan. Semua tersimpan di situ. Nah, itu tentang bagaimana kita membuat kerangka khotbah dari aplikasi Alkitab ini. Dan mungkin ini bagian pertama yang saya dapat bagikan, biar kita ini dapat memberkati kita semua, membuat kita semakin dapat memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada untuk pelayanan kita, supaya pelayanan kita lebih tersusun dengan rapi, terprogram dengan rapi, dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.